Lagi dan lagi, Roy Suryo dan Tifa kali ini mendatangi DPR, Komisi 3 dan Komisi 10 dengan membawa buku yang mereka sebut literasi. Apakah betul ini adalah literasi atau hanyalah panggung eksistensi bagi mereka? Mari kita saksikan cuplikan video berikut ini. Bertujuan untuk menyampaikan surat dan aspirasi kami untuk dilakukan audiensi atau bahkan kalau mungkin RDPU rapat dengan pendapat umum tentang peristiwa-peristiwa yang kami lakukan, termasuk salah satu kalau Komisi 10 yaitu karena masalah pendidikan tentang literasi. Kita baru saja memperingati hari literasi kemarin. Jadi ini tujuan kita adalah supaya bangsa ini itu memperoleh literasi yang benar, memperoleh pendidikan yang benar, tidak mengulangi apa yang sudah terjadi. Dan karena Komisi 10 itu adalah bidang pendidikan, maka kami lakukan hal itu. Yang kedua adalah kami juga barusan bahkan diterima oleh ahli dari DPR RI, staf ahlinya, langsung menerima kami di ruang VIP. Beliau mendengarkan dan akan menyalurkan nanti kepada unsur pimpinan Komisi 3 untuk melakukan apakah audiensi selengkap atau bahkan rapat dengar pendapat umum tentang kasus yang sekarang terjadi ketika kami menulis buku ini, termasuk pelaporan-pelaporan yang kurang clear dan nanti detailnya akan disampaikan oleh Pak Ahmad. Alhamdulillah sekali lagi kami datang dan dinilai dengan baik, dan itu tujuan salah satunya adalah untuk mengangkat kembali para wakil rakyat kita yang kemudian sekarang sedang dipertaruhkan namanya. Jadi kalau DPR kemudian respon, itu akan kemudian baik untuk semuanya, dan adik-adik tidak perlu berpanas-panasan, tidak perlu teriak-teriak di gerbang. Anda bisa masuk dan diterima dengan baik di sini. Dari awal saya kira itu dulu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah seperti yang disampaikan oleh Pak Dr. Roy Suryo tadi, bahwa kami hari ini diterima oleh dua komisi sekaligus. Yang pertama adalah Komisi 10 yang membawahi salah satunya bidang pendidikan. Kenapa kami meminta audiensi dan nanti insya Allah akan ada agenda untuk rapat dengan pendapat? Karena hasil riset yang sudah kami tuangkan di dalam buku Jokowi Slide Paper ini sudah tersebar ke masyarakat. Yang sudah memiliki adalah para akademisi, institusi, yayasan, lembaga-lembaga, dan universitas-universitas. Maka alangkah baiknya apabila wakil rakyat di Komisi 10 yang bidang pendidikan pun juga tahu. Karena takutnya kami, kalau kami tidak segera melakukan audiensi kepada mereka, maka mereka nanti menjadi pihak yang terakhir yang tahu tentang isi dari hasil riset kami ini. Dan kemudian yang kedua adalah ini persoalan literasi dan persoalan marwah bangsa ini serta sejarah bangsa ini. Maka untuk itu kami pun juga tadi ke Komisi 3 DPR yang membidangi salah satu bidang hukum. Karena kami ini sebagai akademisi saat ini juga sedang mengalami kriminalisasi atas tak ada tindakan pidana yang kami lakukan, tetapi yang itulah kriminalisasi. Karena itu kami akan meminta kepada Komisi 3. Ini persoalan ijazah yang sudah 11 tahun menghadirkan, bahkan menghasilkan dua korban, yaitu Bambang Tri dan Gus Nur, harus segera dituntaskan. Jangan sampai menjadi sebuah sejarah hitam bagi. Sungguh manis kedengarannya, tapi mari kita jujur. Buku yang mereka sebut literasi itu hanyalah kumpulan opini, bukan bukti hukum. Hanya narasi yang dipaksa terlihat ilmiah, padahal rapuh di hadapan fakta. Lalu lucunya lagi, ketika buku itu tidak mampu berbicara di jalur hukum, mereka menyebutnya kriminalisasi. Padahal faktanya sudah jelas. Laporan dari pihak Jokowi yang sudah berada di tahap penyidikan dengan 600 bukti dan 99 saksi yang ada, yang saya kira ini adalah fakta dan literasi hukum yang dimaksud. Jadi, pertanyaannya sederhana. Kalau memang yakin buku itu berisi kebenaran, kenapa tidak diuji di pengadilan? Mengapa justru lari ke DPR?
tempat di mana bukti tidak diuji. Cukup bicara keras, kamera menyala, dan headline pun muncul. Jadi, saya kira Roy Suryo dan Tifa ini ingin publik percaya bahwa mereka korban kriminalisasi literasi. Padahal yang terjadi justru sebaliknya. Mereka kalah bukti, lalu menyembunyikan kelemahan itu di balik kata-kata indah. Maka mari kita sebut apa adanya. Polisi tidak mengkriminalisasi literasi. Polisi hanya bekerja berdasarkan bukti nyata. Yang menyebut kriminalisasi hanyalah mereka yang panik ketika literasinya berhadapan dengan 600 bukti dan 99 saksi yang sudah ada. Lalu pada akhirnya ini bukan soal buku, bukan soal literasi. Ini hanya panggung. Ijazah dijadikan umpan, DPR dijadikan panggung, publik dijadikan penonton, dan polisi dijadikan kambing hitam. Drama ini akan terus diputar ulang oleh mereka selama masih ada yang mau percaya. Sekian dan terima kasih.